Itu sebenarnya banyak tempat-tempat yang di Banyumas yang belum tereksplor oleh para penggawas itu. Iya, bisa diceritakan sekalian, Mas. Kemarin saya coba eksplor, terus saya posting di sosmed, banyak banget yang menanyakan ini di mana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa ketemu lagi dengan channel podcast Dr. NH. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu dari komunitas Golakan. Iya. Selamat sore, Mas. Panggilannya Mas Eka. Mas Eka. Iya, luar biasa bisa kita silaturahim di NH Podcast ya. Apa kabar ini Mas Eka? Eka Rian Ya. Oke ya. Alhamdulillah baik Om. Suatu kehormatan juga bagi saya pribadi dan teman-teman Golakan pada umumnya setelah diundang di podcast yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah matur nuwun sangat. Oke ya. Ini luar biasa, komunitas yang baru 2 tahun ya saya 2 tahun. Lihat di beberapa berita Golakan goes lokal Perkan. Nah, luar biasa nih ya. Mungkin bisa diceritakan ini Mas, apa mungkin ide atau mungkin dulu awal mulanya gitu ya Mas. Siap. Eka ini kan pionir istilahnya ya. Pionir. Nah, mungkin bisa diceritakan biar teman-teman dimanapun berada ya bisa gabung juga. Nah, monggo silakan. Siap. Golakan itu sebenarnya tadinya itu cuman hanya pesepeda antar tetangga lah Om, dalam suatu lingkungan di Banyumas sana. Lah kita sepakat untuk membuat jersey lah, kaos. Seragam tadinya hanya beberapa orang, hanya 11 orang awalnya itu lah. Terus makin kesini kok peminatnya itu semakin banyak Om. Jadi ada yang dari Prokerto mau gabung, terus dari Purbalingga mau gabung, dari Cilacap itu di luar Banyumas. Peminat kita alhamdulillah banyak. Maka dari itu kita membuka untuk umum untuk Golakan ini, dan alhamdulillah anggotanya sekarang sudah tersebar di berbagai wilayah sih, bukan hanya di Banyumas itu. Bukan hanya di Banyumas. Jadi boleh ya di luar Banyumas dimanapun boleh join. Siap. Ya. Karena seperti ini Om, Golakan itu kan mengedepankan itu goesnya nggak terlalu jauh Om. Jadi mungkin orang di luar sana mencari komunitas yang nyaman, yang cocok untuk diikutinya loh. Maksudnya sing tepat, terus sing santai seperti itulah. Karena kan zaman sekarang goes terlalu jauh itu apa sih yang dicari kan seperti itu Om. Kan kita goes kan terutama kan cari sehat, golek konco, golek silaturahmi seperti itu Om. Jadi, makan bareng. Betul. Madang pokoknya. Seperti itu Om. Jadi mungkin karena mereka pada nyaman ya mereka pada gabung di komunitas kita seperti itu. Luar biasa. Jadi awal mulanya baru rintisan sedikit ya. Itu tahun berapa jadinya? Itu tahun berarti 2 tahun 2000. Tahun 2020. Pas pandemik ya berarti ya. Pas pandemik, banget ya. Pas banget pandemik. Iya ya. Oh, ini sebelum pandemik belum ada. Belum ada. Oke, ya. Jadi ini hikmah pandemik ini. Golakan ini lahir ya. Betul. Di Banyumas ya. Banyumas. Kotanya Mas Eka ini di Banyumas gitu ya. Jadi ini kota kecamatan ya. Ya. Istilahnya Banyumas, ya dulu kota kabupaten dulu ya. Kota kabupaten. Sekarang kecamatan. Nah, ya Golakan yang sedikit kemudian sekarang banyak ini tentunya menjadi pertanyaan ya. Mungkin daya tariknya apa, visi misinya apa, dan kegiatan, mungkin cerita satu-satu aja Om. Ya, siap. Dari mungkin kenapa Golakan ini terus banyak anggotanya ya. Ya, yang pertama dari sisi daya tariknya mungkin ya, daya tariknya itu mungkin tadi Om
kita sebutkan bahwasanya orang Kuwait itu kan biasa cari nyaman lah ya, cari nyaman, terus cari yang sesuai kemampuannya mereka seperti itu Om. Jadi kan untuk zaman-zaman sekarang kan dunia pesepeda itu mungkin baru untuk orang yang daripada ngapa itu maksudnya pit-pitan lah jajal. Mungkin kan itu kan yang disebut pesepeda pemula Om. Pesepeda pemula itu belum punya mungkin kekuatan untuk bersepeda jarak jauh seperti itu. Jadi ya ikut yang dekat-dekat lah. Kebetulan itu pas di Golakan itu rutenya itu jarang untuk jauh, jadi lingkup mungkin Purwokerto ataupun Purbalingga. Jadi mungkin daya tariknya sih itu sih pada ikut ke Golakan itu karena rutenya itu tidak terlalu jauh, jadi cocok untuk mereka ikuti. Pemula. Sebenarnya sih bisa ada yang pemula, terus ada juga yang mungkin sudah lama di dunia pesepeda itu, tapi mungkin sudah bosan dengan pesepeda jarak jauh sehingga tahu maringana. Bosan lah, iya benar. Sekarang tinggal yang dicari itu keakraban di dalam suatu grup, terus silaturahmi, terus saling mengunjungi lah dari rumah ke rumah seperti itu sih. Daya tariknya mungkin seperti itu. Terus visi misi kita yaitu tadi membangun silaturahmi, terus meningkatkan terus pesepeda yang mulai banyak di dunia saat ini ya. Mungkin seperti itu. Kegiatan sosial juga ada? Kegiatan sosial ada. Kita ada kegiatan sosial yaitu bagi-bagi nasi. Nasi bungkus itu setiap Jumat. Sedekah istilahnya sedekah. Jumat barokah. Jumat berbagi lah. Jumat berbagi, ya. Itu di sekitar mana itu? Itu tempatnya ganti-ganti Om. Jadi kita satu tempat di Banyumas, terus tempat kedua di Sokaraja, tempat ketiga di Purwokerto, terus tempat tempat keempat di Padikraja. Jadi kita berganti-ganti, jadi nggak cuma di satu tempat itu sih. Jadi kita menyebar gitu. Dan itu dilaksanakan setiap hari Jumat minggu pertama. Jadi awal bulan minggu pertama kita pasti melaksanakan itu. Ya, luar biasa ini ya. Jadi tidak hanya sekedar komunitas untuk senang-senang ngepit ya. Kemudian tadi kuliner, tapi ternyata Golakan ini juga mempunyai misi untuk berbagi. Luar biasa ya. Nah, di sini saya lihat di anniversary yang kedua ini ada genjot guyon kemeringet. Betul. Ini istilahnya mungkin tagline-nya ya, atau motonya ya. Bisa apa ini, Mas? Genjot guyon kemeringet ya. Betul. Di moto kita itu genjot guyon kemeringet genjot itu kita bersepeda jadi bersepeda biasa lokalan seperti itulah, tidak terlalu jauh. Terus guyon bersepeda itu sangat asik kalau diiringi dengan bercanda lah, guyon seperti itu. Jadi tidak terlalu sepaneng, terus kayak curhat lah ya. Ya seperti itu. Kita banyak guyonnya Om, malah kalau bersepeda itu. Karena terakui kalau bersepeda dengan guyon itu tidak merasa capek. Jadi capeknya hilang lah, capeknya hilang, senang jadi senang di situ. Terus kemeringat itu kita dapat sehat sehat rohani juga tadi dengan jelas. Terus sehat jasmani juga dengan mendapatkan keringat itu sih. Jadi kita dapat sehat jasmani, dapat sehat rohani, terus kita dapat saudara di situ. Moto itu sih mengandung seperti itu sih. Ada semacam ini Mas di Golakan ini kayak kepengurusan gitu Mas. Kalau kepengurusan itu kita tidak ada secara resminya, tapi secara untuk kalau ada penanggung jawab adalah ya. Penanggung jawab, terus ada ketua itu ada, tapi secara bawah kayak bendahara ataupun sekretaris itu nggak ada Om. Tapi kalau ada acara mungkin anniversary ataupun kita mengadakan kegiatan kita bentuk secara mendadak sih. Kita selalu bentuk. Ya pelaksana lah ya, pelaksana acara gitu ya. Nah, ya itu pasti. Tapi secara organisasi secara keseluruhan belum ada. Belum. Berarti hanya ketua gitu. Hanya Mas Eka gitu ya. Sebenarnya sih bukan ketua ya Om, cuman karena koordinator. Ya penanggung jawab lagi. Ya, semuanya malah. Semuanya ya. Enggak capek nih. Karena mereka enggak arah ke sana. Artinya memang ini kan komunitas, artinya biar ditanggung bersama, senang sama ya. Guyon bersama gitu kan.
kasihan ya kalau hanya satu penanggung jawab kan. Tadi kan anggotanya udah tidak hanya di Banyumas gitu ya. Gimana ke depan? Ini visi ke depan ya. Ada planning membuat seperti itu. Jadi nanti kita akan buat maksudnya kayak penanggung jawab, penasehat, terus ketua, terus sekretaris, bendahara sama koordinator di lapangan sih seperti itu. Tapi mungkin nanti langkah ke depan sih Om, untuk langkah ke depannya agar kita lebih terorganisir ya. Iya. Sebagaimana mestinya organisasi kan. Betul. Ada perangkatnya ya. Perangkat. Ada rangkanya lah istilahnya. Tapi ini udah luar biasa ya, 2 tahun ini. Kira-kira berapa anggotanya? Atau tidak terdata juga? Kalau untuk anggota grup itu kurang lebih 100 berapa lah, 100 lebih. Itu yang di Banyumas atau semuanya? Semua ya. Tapi ada juga yang tidak masuk ke grup karena kan kita juga. Ini hitungannya masuk grup itu udah anggota Golakan ya? Iya. Grup apa ini? Grup sosmed, WA. Grup WA. Grup bukan Telegram. Kalau Telegram bisa 1000 lebih loh. Ya, lebih. Kalau WA kan paling 256. Nggih, maksimal ya. Tapi kalau masih mencukupi ya? Masih mencukupi. Tapi kalau untuk maksudnya hanya sekedar ikut-ikut saja, hanya sekedar untuk punya aksesoris lah, katakanlah seperti itu. Terus mungkin saya kabari hanya ada pas ada acara, saya kabari gitu. Besok mau kuis ke sini gitu. Saya baru kabari karena kan dia di luar grup loh. Itu banyak Om. Langsung ya geruduk gitu ya. Itu banyak. Tapi kan karena mungkin orang tersebut ikut grup A, grup B, banyak grup lah. Mungkin pas hari kita mengadakan goes itu pas kebetulan ada acara lain juga, jadi nggak bisa selalu ikut seperti itu sih. Jadi dadakan lah informasinya. Artinya karena beliau di luar grup. Biasa mungkin cerita Mas, Golakan ini aktivitas untuk goesnya atau tiap hari apa mungkin bisa biar nanti rekan-rekan tahu ya, Golakan sudah punya aktivitas tadi Jumat Berkah pasti tadi ada kemudian aktivitas goes yang lain mungkin. Siap. Kalau aktivitas goes itu kita adakan itu setiap minggu ya pastinya ya, hari Minggu itu kita adakan goes dekat-dekat lah, maksudnya kita goes tempat-tempat Banyumas yang belum tereksplor katakanlah, terus ada tempat-tempat baru yang di Prokerto seperti itu. Terus akhirnya goes itu kita kan cari makan lah ya, cari makan itu dia, nah itu yang membuat maksudnya tadinya ingin gemuk seperti tadinya ingin kurus seperti saya ini tetap gemuk Om. Seperti itu karena kita goes udah membakar kalori, terus makar maneh, madang maneh, kan seperti itu. Akhirnya ajek lah, ajek makan seperti itu. Nah itu kita adakan itu setiap katakanlah 2 minggu sekali kita pasti adakan untuk goes bareng itu. Mesti ya 2 minggu sekali 2 minggu sekali. Tapi nggak tahu harinya ya, diumumkan malamnya ya. Karena kita maksudnya seperti ini, misal sudah ada agenda nih Minggu tanggal 5 katakanlah seperti itu, tapi tahu-tahu kan ada undangan dari komunitas lain, kan mau nggak mau kita cancel, mengutamakan undangan. Bareng semua ikut sana atau tergantung. Undangan biasanya kan 2 orang, kadang dibatasi seperti itu, tapi kita selalu minta lah, kita dilebihkan lah, karena kan anggota yang lain kan mau ikut berpartisipasi lah ya dalam masalah tersebut seperti itu. Nah terus untuk goes jauhnya kita untuk goes refreshing lah ya, goes untuk bukan goes dari sini ke Jogja atau dari sini ke Semarang, enggak. Kita ada juga itu tekadakan itu setiap 2 bulan sekali Om. Itu berapa kilo biasanya? Kalau kemarin kita terakhir ke Pangandaran Om. Pangandaran. Dari Banyumas? Dari Banyumas ke Pangandaran tapi pulangnya loading. Iya, artinya jauh juga kan? Ya, lumayan. Nah itu untuk kadang kan orang-orang goes yang sudah senior, sudah lama goes itu pengen, ayolah sekali-sekali goes atuh maringanah seperti itu. Ya kita turuti, maksudnya mau kemana seperti itu, mau loading ataupun mau tetap di goes kan, kita turuti juga. Jadi ada goes dekatnya, ada goes jauhnya juga. Tapi lebih ke dominan ke Perkan. Sesuai dengan namanya kan, nanti diprotes nanti. Untuk sepeda Om bebas. Untuk sepeda bebas Om, kita merangkul semua jenis sepeda termasuk ke sepeda mini juga.
Apapun sepedanya pokoknya ikut golakan. Apapun sepedanya pokoknya ikut golakan. Itu maksud saya. Nanti harus sepedanya harus Ya, Om. yang Betul. seperti itu. Nanti Betul. membatasi Ya, animo ya. Ya, Karena ya di komunitas sepeda atau dimanapun lah kadang sepeda ini jadi apa ya? Membikin orang minder kadang kan ya. Betul, Sepeda betul. ninyong kayak kiye loh. Apalagi kalau sepeda sudah upgrade, tapi sepeda yang lain masih biasa mampu ya kan seperti itu. Nah, Itu. iya makanya kadang mindernya itu wah sepeda ninyong jangan ora pede lah, Ya. orang melu lah neng golakan, ora kayak gue ya. Mboten. Jadi di golakan ini bebas. Bebas, Ya, apapun sepedanya silakan ikut. Karena seperti ini Om, keadaan orang minder di jenis sepeda ataupun yang lain sudah upgrade terus punyanya dia itu belum upgrade, itu kan mindernya kan pasti kan di perjalanan. Aduh aku kuat apa ora ya, gitu kan, seperti itu. Iya. Karena kan kita itu lebih mengutamakan kenyamanan dalam bersepeda. Jadi setiap goes bareng itu pasti terbuat tim Om. Ini tim dadakan lah ya, tim dadakan itu yang ikut. Jadi ada tim depan itu tim RC. Iya, RC. Terus tim samping, tim sweeper, sweeper juga. Terus tim belakang itu Marshall paling belakang, tim penyapu lah ya katakanlah. Jadi kenapa orang nyaman di golakan itu walaupun pemula baru pernah ikut goes itu karena mungkin goesnya itu dienteni Om, ditungguin. Jadi orang bakal ketinggalan. Depan itu mengikuti kecepatan kemampuan yang belakang. Jadi nggak bakal ketinggalan. Orangnya sabar-sabar ya Mas. Harus sabar. Dan itu harus Om. Dan itu harus. Kita erono sing nganggo pit balap gitu ya. Nggak ada. Tapi ada juga sih, cuman mungkin pas nggak acara golakan RB, mungkin. Iya. Karena kan pit balap kalau dipakai untuk pelan juga itu malah lebih Wah, capek Om. itu menyiksa. Iya lebih capek. Ya karena itu mungkin bagus itu ya. karena kita Konsepnya kekeluargaan. Tetap harus dan itu harus menunggu. Jadi mungkin nggak ada kata minder ya, maksudnya aduh aku baru pernah goes terus kuat apa ora ya goes ke Purwokerto kan kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Selalu tekankan bahwasanya kita ada tim untuk penjaga paling belakang dan itu wajib untuk nunggu sampai rombongan itu seperti itu sih Om. Iya, keren. Jadi di golakan ini cocok sekali mungkin bagi teman-teman para pesepeda yang pengen cari temen ya, dan sepedanya masih mungkin rodok minder untuk jauh-jauh gitu ya. Cocok, silakan rekan-rekan bisa gabung di goes lokal Perakan. Nah itu ya. Tadi apa? Genjot guyon, kemeringet. Nah kira-kira ada misi lain nggak Om Eka ini ya, terkait misalkan mempromosikan kuliner di Banyumas dan sekitarnya, ini mungkin bisa cerita Om. Ini cocok kayaknya. Cocok banget. Karena itu kita kan kemarin kan coba goes untuk explore tempat-tempat di Banyumas Om, kayak yang saya tak sebutkan. Nggak apa-apa sekalian. Sumur Mas, terus Sumur kayak Sumur Mas itu ada di mana Mas? Sumur Mas itu di belakang kecamatan Banyumas. Kecamatan Banyumas. Pendopo si Panji. Si Panji ya. Banyumas. Si Panji. Sini namanya si Panji juga ya? Yang di Purwokerto. Iya, itu pendopo Banyumas, pendopo si Panji namanya. Ya. Namanya itu namanya kecamatan Banyumas sih. Ya. Tapi ada pendopo si Panji juga Om. Ada pendoponya juga. Itu letaknya di belakang. Sumur Mas. Iya. Jadi itu sumur itu biasa keramat ya Mas? Ya bisa dibilang seperti itu ya Om. Jadi sumur itu peninggalan leluhur lah, peninggalan leluhur dulu. Iya. Nah, banyak orang yang ini sih tergantung keyakinan masing-masing. Banyak orang yang minta air di situ. Oh boleh? Boleh. Airnya boleh diciduk? Boleh. Itu boleh. Itu tergantung dari maksud itu kuncennya yang ada di situ. Itu untuk misal kesembuhan penyakit ataupun apa itu niatnya biasa niatnya seperti itu sih, bisa diambil dari situ. Asal nggak percaya ya itu lantaran aja kan, tetap Allah yang menentukan sih. Tapi itu
Ya sudah menjadi tradisi lah ya mungkin. Berarti di kota kecamatan lah ya? Di kota kecamatan. Iya, jadi di alun-alun mungkin rekan-rekan yang belum pernah proses. goeser ke Banyumas ya, di kecamatan Banyumas itu ada salah satu sumur mas itu ya, namanya sumur mas ya. Mas ya. Tapi tetap Tapi putih. bukan airnya emas ya. Airnya kan tetap Putih, bening ya, ya, ya. cuman hanya nama sih. Ya, Namanya apalagi, sumur Mas? Banyumas. Terus kita coba ke makam Raden Joko Kaiman Om. Itu Wah, juga ini menarik juga- ini. Cerita juga sedikit nih. jarang terekspor oleh penggoes. Tapi kita hanya di luar sih, di luar halaman makam tersebut, jadi nggak boleh masuk ke dalam. Kecuali memang ziarah khusus ya. Ya, ada ziarah khusus, baru dari kuncinya diperbolehkan. Kalau hanya goes mungkin di depan di ya. depan itu kita bisa duduk-duduk lah santai. Berapa gitu. jaraknya, Mas? Kalau dari alun-alun itu antara kurang lebih ya 3 kilo lah, nggak terlalu jauh. Oh, 3 kilo. 3 kilo 4 kilo. Datar. Oke. Agak nanjak. Ini dia. Nah, itu dia. Nah, ini kan nanjak. Agak nanjak. Nanjak itu tapi nggak terlalu yang nanjak banget. Ya, pemula bisa lah ya. Bisa. Itu Kita dituntun lah ya. itu makam dari bupati pertama Bupati pertama Banyumas namanya Joko Kaiman. Ya. Itu sebenarnya banyak tempat-tempat yang di Banyumas yang belum tereksplor oleh para penggawa Iya, itu. iya bisa diceritakan sekalian, Mas. Ini Kemarin saya coba eksplor, terus saya posting di sosmed, banyak banget yang menanyakan ini di mana itu suatu daya tarik lah ya, daya tarik untuk penggawas yang ada di Purwokerto. Mungkin Purwokerto kan agak jarang ya, agak jarang ke Banyumas juga, itu bisa dieksplor. boleh itu, iya. Bisa jadikan namanya dulu kita juga pernah launching Bike to Work Ya, Purwokerto ya, dulu yang acara. ya. Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas, namanya Bike Tourism kan? Bike tourism. Iya, itu kayaknya di sana dulu ya. Yang Nanti ada bisa Pak Hussein, ya. Iya, sama Pak Adi F. Noya dulu Iya, ya. Jadi bisa dijadikan ini mungkin Mas kerjasama dengan Golakan juga. Siap. Ya, nanti paket Mas. Paket goes. Paket goes. Budaya. Budaya. Itu sudah ada kulinernya berarti Om? Harusnya ada. Harusnya ada. Nah, coba lagi cerita lagi Mas. Ah, Nah, yang Golakan sudah diulik atau Ya. sudah dikunjungi. itu ke atas lagi itu ada makam Mbah Kali Bening Om. Nah, itu belum saya itu. Nah, itu makam Mbah Kali Bening. Ini agak nanjak sih, ini nanjaknya Nah. juga agak lumayan. Itu Apa yang untuk nyuci pusaka? ya betul, itu untuk mensucikan benda-benda pusaka Om. Di Kali Bening. Di Kali Bening. Jadi Itu ada kali bener itu di atas. bukan kali sih, tapi kayak Belumbang. ya apa ya, kolam lah, kayak Kubangan kolam. lah ya. Nah, kubangan kecil. Air bersih. Air bersih banget itu. Air bersih banget, terus itu diyakini bisa untuk mensucikan kayak benda-benda pusaka lah ya, kayak keris. Itu atau- kayak umbul gitu ya. Enggak juga. enggak juga. Airnya tenang sih Om. Airnya tenang sih. Berapa volume kira-kira? Kurang lebih Ada berapa liter ya itu ya. Ah, Agak lumayan banyak kok. mungkin 100 liter gitu ya. Ya, kurang lebih 100 liter, 150-an. Hmm. Itu agak lumayan. Tapi diambil masih tetap ada. Nah, itu yang Nah, menarik itu, ya. Yang menariknya di situ. Itu enggak dari bawah atau dari atas, saya nggak tahu itu. Air itu tuh beningnya minta ampun. Itu diminum langsung juga bisa. Biasanya sih orang sih ke Allah itu suci lah, mensucikan diri, wudhu lah ya, wudhu di situ, terus bawa benda-benda pusaka. Airnya di kubangan itu sih kayak kolam. Itu memang sudah dilindungi ya. Sudah dilindungi, dan itu ada tempatnya kayak penembahan, nah seperti itulah. Jadi kalau orang ke situ masuk ke penembahan, terus Petilasan Pak, ya kayak petilasan seperti itu, terus keluar seperti itu. Itu tempatnya ada sih di. Oke. Tapi jalurnya agak nanjak. Jadi gitu ya. kalau bersepeda itu ya lumayan lah, lumayan. Iya. Lumayan kalau Oke, masalah. mana lagi Mas yang sudah diulik? Itu terus ada tempat-tempat yang mungkin kita biasa lewat, tapi itu sebenarnya tempat bersejarah ya, bersejarah di Banyumas. Itu ada bangunan-bangunan kuno di Jalan Pungkuran Om, yang kemarin acara Back to Work juga kan. Kan Pungkuran itu tempat Belanda ya, dulu zaman Belanda. Dulu ya? zaman Belanda, tapi rumah-rumahnya itu masih dipakai untuk penduduk sekarang. Tapi masih rumah-rumah kuno sih. Iya, artinya tidak dipugar. Tidak dibuka. Nah, nggak boleh mungkin ya, karena ini sudah dijadikan cagar, ya, alam ya. Cagar alam. Mungkin sudah adatnya, jadi
nggak dirubah untuk desainnya segala macam. Tapi cuman diperbarui lah, dicat seperti itu. Iya. Terus apa lagi Mas? Ada masjid yang mungkin. Masjid itu Masjid Nur Sulaiman ya. Masjid Nur Sulaiman, cerita mungkin sedikit Mas. Masjid Nur Sulaiman itu masjid agungnya di Banyumas. Jadi itu konon katanya sih dulu tempat pusat ibadah di Banyumas gitu. Kalau masjid itu kan identik dekat dengan alun-alun kayak di Purwokerto sini kan juga dekat dengan alun-alun ya. Ada ringin tengah itu. Terus masjid kan seperti di Purwokerto itu juga hampir semua ya di Jawa lah. Hampir semua juga. Di Cilacap juga seperti itu. Itu sih konon katanya sih dulu itu pusat untuk ibadahnya orang-orang di Banyumas sih. Nah, masjid itu saya beberapa waktu ke sana itu ada beduk yang gede. Itu saya lihat di atas itu bahasa Sanskerta itu. Nah, iya itu. Bahasa kuno ya. Iya kan? Bahasa kuno ya. Ya saya pernah lihat juga sih. Saya kemarin tapi saya nggak paham ini bacaannya. Iya, saya sama takmir masjidnya, Pak, ini kalau nggak percaya itu huruf Sanskerta apa gitulah ya. Ya bacanya juga nggak tahu dia. Pokoknya ini menandakan Masjid Nur Sulaiman itu sejak berdiri mungkin zaman Mataram mungkin. Lama banget itu. Iya, artinya memang tadi dikatakan Omega tadi pusat budaya, pusat untuk peribadatan lah ya gitu. Ya, Dan sekarang dijadikan cagar budaya nasional. Cagar budaya nasional, ya, betul. Jadi sudah dilindungi ya. Dilindungi. Dan menjadi daya tarik sendiri mungkin di Banyumas sana ya. Betul Om. Iya. Ada lagi Mas, yang namanya kayu itu namanya? Pohon tembaga. Itu pohon tembaga itu sudah berdiri ratusan tahun Om. Dan itu ajek lah ya, maksudnya itu dari kecilnya saya nggak tahu, tapi bentuknya sekarang itu besarnya segitu aja, maksudnya gede banget. Lahirnya di sana Mas ya? Kalau lahirnya saya di Banyumas. Memang sudah cerita orang dulu. Dari dulu ya sudah ada pohon tembaga. Saya lihat apakah itu daunnya dari tembaga atau apa. Ternyata bukan, cuman istilah aja sih Om. Atau istilah. Pohonnya seperti tembaga. Mungkin bentuknya ya, bentuk ininya, akar sama pohonnya itu menyerupai tembaga mungkin, tapi daunnya biasa. Konon katanya udah berapa? 400 tahun katanya. 400 tahun, 400 lebihan. Itu sangat luar biasa. Berarti kan zaman apa itu? Zaman penjajahan juga sudah ada kan berarti. Udah, iya. Jadi itu titik nolnya istilahnya katanya. Titik nolnya itu. Terus ada juga makam-makam Mbah Meranggi yang di Kejawar itu ada makam Mbah Meranggi itu konon katanya itu bapak angkat dari Raden Djoko Kaimán. Raden Djoko Kaimán itu kan bupati pertama Banyumas. Nah itu makamnya terpisah di Kejawar sih lokasinya. Iya. Saya di bawahnya kan banyak makam ya sebelum mana itu Djoko Kaimán itu ke bawah-bawahnya ada makam kayak keluarganya Pak Prabowo itu ya, ada betul ada Om di situ Om. Pas di atasnya makam Raden Djoko Kaimán itu jalan ke sana itu banyak banget makam di situ. Artinya makam para mungkin pahlawan lah yang bersejarah di Indonesia bahkan ya, bukan hanya di Banyumas gitu ya. Nah, dalam perjalanan Golakan ini suka dukanya? Ya, namanya grup ya. Ini mungkin semua untuk grup komunitas. Itu awalnya itu kadang rame, banyak apa yang ikut, terus kadang seneng, terus kesini mungkin karena kesibukan ataupun mungkin karena pekerjaan ataupun hal yang lain sudah nggak aktif. Kadang saya merasa seperti ini Om, dulu ada ini si A si B, sekarang kita ngadain acara sudah nggak ada kan seperti itu. Mungkin di situ sudah terikat rasa kekeluargaan ya mungkin ya. Jadi ketika kita mengadakan suatu acara yang mungkin si A si B dulunya ikut terus sekarang nggak ikut, mungkin ngerasa kehilangan kayak seperti itu lah. Bukan ya, kehilangan lah ya. Kehilangan seperti itu. Terus ada senangnya itu ya kalau bareng-bareng kita rame-rame.
Terus saya ngerasa juga kalau kita pergi kemana ke suatu tempat, terus si A si B nggak ikut, mungkin ada acara apa keluarga. Seperti itu, ada rasa kehilangan itu tadi lah, seperti itu. Tapi mungkin itu karena kesibukan terus membuat dia itu nggak bersepeda kayak gitu loh. Mungkin karena hal-hal tersebut sih. Tapi saya rasa sih itu semua grup lah ya, namanya grup kan ada pasang surut ya Om. Kadang grup kita rame, terus grup kita sepi, terus rame sepi kan, seperti itulah namanya grup ya. Ya, yang penting konsisten ya, artinya dalam mengadakan kegiatan atau ada nggak ada berapapun yang kumpul berangkat. Nah, itu ya, itu kadang jadi satu daya tarik juga kan. Konsistensi. Dari komunitas tersebut gitu. Tapi memang benar ya tadi, hampir semua lah. Komunitas di mana itu yang namanya anggota itu ya pasang surut itu ya. Karena kebutuhannya dewe-dewe ya, macam-macam gitu. Apalagi kan kalau zaman sekarang ngajakin orang bersepeda itu kadang kalau yang sudah males itu angale minta ampun Om. Wis tangene awan, terus kan penyakit gue ya. Itu. Bersepeda itu kan kalau pagi kan harusnya kasik ya jam 6 jam berapa kan sudah berangkat. Ini sudah kesiangan dikit lah malas nggak ikut akhirnya. Jadi di kita itu nggak seperti itu sih. Sepeda itu hanya sebagai sarana Om. Jadi di kita itu mengutamakan silaturahmi. Orang-orang yang sudah tidak bersepeda itu di kita itu tetap ada di grup Om. Jadi tidak dikeluarkan ya? Tidak dikeluarkan. Kecuali dia mengeluarkan diri lah ya, mengeluarkan diri silahkan ya. Sendirinya. Kita mengutamakan yang penting kumpule. Arep itu pas sepedaan itu motoran atau mobilan bersama keluarga kan monggo. Kita kan tetap lah ya ngumpul seperti itu. Jadi tak sarankan itu tetap ada di grup, karena kan kita kegiatannya bukan cuma bersepeda saja Om. Kita ada mungkin ngumpul di mana, terus ada misal ada teman nikahan ataupun teman terkena musibah, kita kan grup itu kan aktif lah ya. Jadi ada komunikasi di situ sih. Jadi bukan hanya tentang sepedaan kemana, bukan yang seperti itu. Jadi tidak, ceritanya itu nanti tidak hanya trek sepeda ya, tapi ceritanya itu adalah kumpulnya tadi, silaturahimnya tadi membawa makna. Betul. Gitu ya. Jadi bagus ini ya, Golakan ini menjadi komunitas yang tidak hanya kumpul-kumpul nyepeda gitu ya, tapi untuk menjaga rasa kekeluargaan di dalam komunitas itu terasa. Gitu ya. Tadi diceritakan ada kegiatan sosial, tidak yang tadi Jumat Barokah, kemudian ada menengok orang sakit, ada mungkin ada salah satu dalam komunitas yang merasa mungkin ada yang sakit ya, ditengok dan sebagainya, ada yang punya hajat dibantu dan sebagainya. Luar biasa ini ya. Jadi dalam 2 tahun ini ya istilahnya menjaga itu ya. Nah, itu berat ya, artinya kalau menjaga berat. Iya, betul ya, memelihara itu lebih berat daripada membuat komunitas sih gampang ya. Komunitas gampang Om, tapi mempertahankannya itu yang susah. Mempertahankan, mengelola gitu ya. Nah, makanya harus dibuat organisasi Om. Betul. Nek dewe kan kesel dewe ya. Curhat dewe. Ya betul sih Om. Ya. Nah, hubungannya dengan ini komunitas lain gimana? Artinya sering nggak? Kalau kita malah lebih sering kolaborasi dengan komunitas lain Om. Kadang kita yang mengajak atau komunitas lain yang mengajak, itu malah menurut saya sih lebih bagus ya, daripada kita goes hanya cuman kolakan saja. Kita tidak mengenal anggota-anggota dari komunitas lain. Lebih bagus jika kita kolaborasi dua atau 1-2 komunitas, itu lebih bagus sih, karena kenapa? Yang pertama, kita silaturahmi dengan komunitas tersebut tetap terjaga lah ya. Terus yang kedua, kita bisa mengenal satu anggota dari komunitas tersebut. Yang ketiga, kita juga yang tadi saya sebutkan Om, kita goes ke sini ada komunitas ini, kita goes ke sini ada komunitas. Contoh, kita goes ke Purbalingga, kita ada KSP, komunitas sepeda Purbalingga. Mungkin yang bisa bareng ke sana terus mampir ke tempat siapa seperti itu. Ke Cilacap mungkin ada KSC di sana, komunitas sepeda Cilacap, atau
grup-grup yang ada di dalamnya lah seperti itu. Kita biasa kolaborasi seperti itu sih Om. Nah, ini yang daya tarik lagi, artinya ciri khas orang nyepeda itu istilahnya apa ya? Akeh kancane lah. Akeh kancane. Orang bingung. Sendiri pun kadang langsung gabung. Itu iya. Tidak ada rasa ya Mas. Rasa pekewo iya, ya. Benar. Karena ya senasib mungkin ya. Itu tadi senasib di jalan dia. Kadang seperti ini Om, orang bingung ya hari Minggu mau sepeda sama siapa nih dari rumah. Asal metu be pasti ketemu orang bersepeda, pasti itu Om. Betul itu. Orang ketang nang alun nang mana itu kan pasti ketemu orang bersepeda. Nggak tahu dari komunitas mana lah ya. Mungkin dari Kolakan itu banyak yang ketemu dari luar seperti itu Om. Jadi lagi ngebet sendirian di suatu tempat lah, aku gabung lah komunitas jenengan seperti itu ya, monggo saya mempersilahkan seperti itu. Tapi kan orang gabung di komunitas saya Nyun Sewu itu banyak tujuannya Om. Jadi ada yang tujuannya cuman ya Nyun Sewu ya, cari senang, cari cewek atau segala macam. Karena terus terang di cari cewek barang. Nah, di komunitas Kolakan itu 80% itu perempuan Om. Oh gitu. 80% perempuan. Kayak Gowesis dong. Ya hampir sama sih. Kalau Koesis hampir semua ya kalau. Tahu ya Koesis ya? Iya Koesis. Koesis itu hampir 95% itu memang cewek. Ya, memang itu komunitas cewek. Cewek ya. Kalau Kolakan itu kan ada cowoknya ada ceweknya, tapi 80% itu cewek. Nah, ini isu baru. Informasi baru ini ya. Ada cewek. Nanti silakan nanti hubungi Mas Om Eka ini koordinatornya ini. Nanti bisa nomor teleponnya ya Mas Eka. Siap. Seperti itu Om. Jadi orang keluar dari rumah hari Minggu nggak perlu bingung, pasti ketemu dengan komunitas sepeda atau pesepeda yang lain lah. Seperti itu. Okay. Dan biasanya kan kalau nyepeda itu kan punya bunyi bel ya. Ya, itu pasti kalau papasan di jalan kan. Iya. Pastilah ya. Itu ciri khas ya kayak. Artinya kenal nggak kenal ya. Kenal nggak kenal. Saya yakin siapapun itu pasti. Nah itu hebatnya di dunia bersepeda itu seperti itu, kenal nggak kenal bisa saling menyapa. Kalau Nyunsew, kalau motor papasan kan nggak klakson nggak kan? Kalau sepeda kan malah kalau klakson ngapain? Kalau sepeda kan seperti itu. Tapi dunia bersepeda ini bermanfaat juga di dunia pekerjaan ataupun di dunia kehidupan lah ya, di kehidupan. Contoh kecil. Saya sedang misal ada pekerjaan di Cilacap katakanlah ngantar barang ataupun segala macam di dunia marketing lah ya. Terus capek ataupun kehujanan ataupun ada masalah motor atau segala macam. Oh ya saya punya temen nih sepeda di Cilacap, saya kontak kan seperti itu. Saya kontak bisa minta tolong ataupun mampir sejenak untuk silaturahmi gitu Om. Jadi bermanfaat sekali gitu untuk dunia bersepeda ini. Dan saya sarankan maksudnya jangan cuma mengenal pesepeda yang hanya di Banyumas saja. Maksudnya carilah keluar gitu. Walaupun hanya lewat sosmed ya, lewat sosmed kita kan nggak tahu maksudnya kedepannya kita bisa ketemu dengan mereka dengan cara kolaborasi atau segala macam, kita nggak akan tahu seperti itu. Seperti itu. Setuju saya. Jadi memperluas untuk lingkup. Silaturahimnya tidak terbatas. Betul. Karena kan di sosmed itu, contoh Instagram itu banyak sekali itu grup-grup komunitas sepeda lah ya, yang aktif. Di situ kadang kita bisa saling ngobrol ataupun saling tukar pikiran komunitasnya jenengan seperti apa sih, komunitasnya saya seperti ini, kita bisa walaupun lewat lewat sosmed seperti itu. Bahkan bisa tukar barang ya? Ya betul. Kalau kita sih biasa kontekan dengan sosmed jalan DM itu juga alhamdulillah responnya positif sih. Asal maksudnya nggak macam-macam minta ini minta itu, saya yakin responnya positif dari komunitas lain gitu. Terus ada rencana juga kami akan kolaborasi ke Solo. Solo. Oh luar gitu. Biasa. Sudah ada kontak? Sudah ada kontak dari beberapa personil, tinggal menentukan waktunya ini karena bertabrakan dengan Anif juga sih. Solo berarti harus loading ya? Loading, pulang-balik loading. Terus nanti di sananya goesnya di sana. Kecuali kalau ada yang sepeda lipat bisa masuk kereta. Bisa masuk kereta. Kalau sekarang bisa masuk kereta sih. Bisa lipat. Nah, ini
ke depan saya dengar-dengar nanti juga ada gerbong khusus sepeda. Ya, Ya, moga-moga betul, nanti betul Om. nggak hanya lipat ya, artinya semua bisa masuk. Bisa gitu. masuk. Karena akan disediakan waktu Rapnas Bike to Work di Magelang waktu itu kan langsung datang direksinya KAI itu. Yang sudah di launching itu di Sumatera kalau nggak salah, itu ada satu gerbong khusus sepeda Mas. Sepeda. Kalau bus udah ya, kan Trans ya. Oh iya. Kayak Trans itu kan menyediakan iya. cuma 2 ya. Cuma 2 itu sudah mulai. Kalau Tran kan di Banyumas itu ya. Itu hanya 2 sepeda besar 2 sepeda ya. besar di depan itu. Kalau lipat aja dimasukin itu kan. sangat membantu banget Om. Kalau pengen ke Baturaden, malas nanjak. Iya. Nah, kita dulu Saya pernah coba juga. Kalau saya belum. Saya aja pengen sensasinya aja. Oh iya. Bagus juga ini. Bagus ya. juga. Artinya untuk memperkenalkan Banyumas ya, Purwokerto dan sekitarnya ya, wisata dan ini saya kira juga menjadi visi misi Golakan ya, tidak hanya tempat-tempat tadi di Banyumas khusus. Betul. Ya. Di Purwokerto kan sekarang kan banyak juga ada yang baru itu di Menara. Ya. Terus Mas Kemambang juga itu juga baru ya. juga. Baru juga. Ya, jadi harapannya memang banyaknya komunitas dimanapun lah ya. Betul. Di Purwokerto atau di Banyumas dan sekitarnya ini memberikan supporting system ya, membantu pemerintah ya. Betul juga, ya. Untuk promosi ya. Jadi salah satu juga kami ini di Bike to Work ya, Purwokerto kok kebetulan saya koordinator untuk wilayah Bike to Work Purwokerto ini juga terus untuk mengkampanyekan sepeda. Ya, ini makasih nanti ya Golakan ini menjadi partner kami gitu ya. Kami bukan komunitas ya, jadi kami ini sebuah gerakan moral nanti untuk budaya bersepeda. Ya, salah satunya mungkin partnernya Golakan ini bisa menjadi ke depan ya. Ya, dan komunitas-komunitas lain saya berharap sekali juga ya, mari ya kita untuk membudayakan sepeda. Betul. Ke masjid beribadah ya, kemana saja, ke mungkin nggak hanya ke Alfamart 100 meter nggawa motor, kita budayakan pakai sepeda. Karena sangat mengurangi polusi juga. Itu maksudnya. Itu ada arah sana juga ya Golakan ya. Iya, ada arah sana. Apalagi kan sekarang lah ya, maksudnya banyak kendaraan bermotor itu macet, terus polusi udara kan kemana-mana juga. Itu sepeda solusinya mungkin ya. Sepeda solusinya sangat bagus juga untuk dipakai bekerja ataupun tadi ke Alfamart kemana juga sangat bagus juga sangat bagus juga seperti itu. Iya, jadi itu ya. Jadi sekali lagi Bike to Work ini bukan komunitas tapi sebuah gerakan moral gitu ya. Jadi kami mengajak ya, saya sebagai ketua Bike to Work Purwokerto mengajak seluruh komponen ya, komunitas yang ada di Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya ini bisa untuk saling mensupport gitu ya. Betul. Om Eka ya. Dan insya Allah nanti tanggal 5 Juni itu ada hari gerakan bersepeda bersepeda. Gerakan sepeda internasional ya. Nah, betul. Nanti bisa kita bareng-bareng kita bicarakan ya. Siap. Untuk mensupport suksesnya acara ini. Siap. Nah, kemudian satu lagi untuk Mas Om Eka ini ya. Jadi upaya Om Eka ini salah satu membudayakan juga ya, gerakan sepeda ya, saya kira ya, visinya sama ya dengan Bike to Work ya. Harapan ke depan gimana nih? Harapan ke depan sih di dunia persepedaan ini itu lebih banyak lagi peminatnya, karena kan kita itu tadi membantu program dari pemerintah juga untuk mengurangi polusi, terus kemacetan juga, terus kita bisa memperkenalkan wisata-wisata melalui bersepeda itu, terutama juga di bidang kulinernya Om. Kadang kan orang bersepeda kan juga akhirnya kan madang kan seperti itu. Juga bisa kita perkenalkan, intinya itu kita dapat sehat, kita dapat
dapat juga untuk membantu pemerintah juga di bidang itu, dapat sehat jasmani, dapat sehat rohani juga, dapat saudara banyak juga di situ Om. Jadi sangat-sangat membantulah untuk pemerintah dengan Oke, ya. Terima kasih Om Eka telah datang di NH Podcast ya. Bincang singkat bermanfaat ya. Semoga kita selalu diberi barokah. Amin. Ya. Seperti diberi kemudahan, kelancaran. Amin. Niat kita ya dalam tadi membudayakan sepeda dimanapun berada. Insya Allah kapanpun. Siap. Mungkin itu. Terima kasih. Sekali lagi salam goes. Ya. Goes Perkan. Goes lokal Perkan. Mantep pisan. Mantep pisan. Salam baik tuh Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.